semua dapat memahami konsep, rumus, dan juga cara menghitungnya. Pertama-tama kita akan membahas definisi. Jadi definisi dari matriks sendiri adalah ketika order tersebut memiliki 2x2 atau 3x3 yang dilambangkan dengan A inverse lalu dikalikan dengan A, maka akan menghasilkan sebuah identitas. Nah, identitas sendiri adalah elemen diagonal utama yang bernilai 1 dan sisanya adalah 0. Yang kedua kita akan membahas syarat-syarat matriks. Nah, matriks sendiri dikatakan matriks inverse ketika dia memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau persegi dan determinannya tidak boleh dari 0. Jadi dapat kita umpamakan sebagai rute ketika kita pergi ke sekolah dan rute ketika kita kembali ke rumah, di mana matriks atau inverse matriks dapat kita definisikan sebagai rute dari rumah ke sekolah dapat kita simpulkan sebagai matriks A, dan ketika kita kembali lagi untuk mencari jalan pulang atau rute kembali ke rumah dapat kita definisikan sebagai inverse dari matriks. Oleh karena itu, ketika kita tiba di mana tempat kita berada atau awalnya, itu akan dapat kita sebut sebagai identitas. Akan tetapi jika determinan dari sebuah matriks merupakan bernilai 0 atau matriks singular, maka matriks tersebut tidak memiliki rute pulang yang artinya dalam bentuk, dan dia tidak bisa dikatakan sebagai matriks inverse atau inverse dari matriks. Jadi ketika sebuah inverse matriks memiliki inverse, maka inverse tersebut bersifat unik. Keunikan dari inverse matriks artinya matriks tersebut hanya memiliki satu jenis inverse matriks sebagai identitasnya. Selanjutnya, saya akan membahas rumus dasar yang digunakan untuk mencari inverse matriks, terutama inverse matriks yang berorder 3x3. Jadi rumus dasarnya yaitu 1 per determinan dari sebuah matriks yang kita gunakan adalah di sini A, dan dikali dengan adjoint A. Yang seperti kita tahu, determinan dari A dapat kita temukan melalui dua metode, yaitu metode Sarus dan ekspansi kofaktor. Selanjutnya, dalam mencari adjoint dari matriks yang berorder 3x3 cukup panjang, yaitu kita perlu mencari dari minor matriks tersebut dengan cara ekspansi baris ataupun kolom. Selanjutnya kita masukkan ke dalam formula matriks atau kofaktor yang bernilai plus min plus min plus min plus min plus. Setelah dari situ, maka kita akan transpose matriks tersebut dan didapatlah adjoint dari matriks berorder 3x3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Di sini ada contoh soal diketahui matriks C, yaitu isinya 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, dan 0. Selanjutnya di sini kita ditanyakan inverse C. Bagaimana kita mendapatkan inverse C ini? Yaitu kita akan menggunakan metode namanya Sarus, yang dimana memasukkan semua matriks C dan memasukkan dua kolom di matriks C tersebut, yaitu yang berisikan 1, 2, 0, 1, 5, dan 6. Oke, langkah selanjutnya yang kita ambil yaitu kita mengkalikan silang, yang dimana kita dimulai dari kanan sebelah kanan dulu. Ini 1 kali 1 sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 0, kita tulis. Dan for your information, di sebelah kanan itu ditandai dengan plus dan sebelah kiri ditandai dengan minus. Nah, 1 dikali 4 sama 4 kali 6 sama dengan kita mendapatkan 24. 2 kali 0 sama 0 dan dikali 0 sama 0. Sehingga kita akan mendapatkan dengan C-nya itu 40 dikali 15 dikali 24. Sehingga kita akan mendapatkan determinan T hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya adjoint dari matriks C. Nah, untuk mencari adjoint matriks C ini kita bisa mencari menggunakan yang namanya minor. Nah, untuk mencari minor kita bisa menggunakan rumus determinan, yaitu ekspansi baris dan kolom. Nah, yang pertama M1 kali 1 adalah tutup baris pertama dan kolom pertama yang mendapatkan angka 1, 4, dan 6, 0. Berarti
1 kali 0 dan 6 kali 4 24, berarti hasilnya min 24. Yang kedua, itu baris pertama di kolom 2, mendapatkan angka 0, 4, 5, dan 0. Berarti 0 kali 0, 0, dan 5 kali 4 adalah 20, berarti min 20. Terus yang ketiga, itu baris pertama di kolom 3, mendapatkan matriks 0, 1, 5, dan 6. Berarti 0 kali 6, 0, dan 5 kali 1, 5. Berarti ini min 5. Lanjut ke baris kedua, itu baris kedua di kolom pertama, berarti matriksnya 2, 3, 6, dan 0. Berarti sini 0, sini 18, silang 18. Kedua, itu baris kedua dan kolom 2, dan mendapatkan matriks 1, 3, 5, dan 0. Berarti sini 0 dan 5, 3, 17. Terus itu baris kedua dan kolom 3 yang penting angka 1, 2, 5, dan 6. Baris 1 kali 6, 2 kali 5, 10. 10. Nah, tadi ke baris 3, itu baris 3 dan kolom pertama. Berarti matriks 2, 3, 1, 4, 2 kali 4, 8, dan 3 kali 1. Dan 3 kali 1, 3, berarti sini 5. Terus itu baris 3 dan kolom 2, berarti angka 1, 3, 0, 4, berarti 1 kali 4. 4 dan 5 kali 0, 0, berarti 4. Terus yang lain, terus baris ketiga kolom 3, berarti angka 1, 2, 0, itu 1 kali 1. 1 dan 0, 2 itu 0, berarti ini 1. Terus ini 24, ini 20, ini 5, ini 18, ini 15, dan ini 4, terus 5, 4, dan 1. Jadi kita ubah menggunakan yang namanya metode formula kofaktor. Dari sini ini 24, ini 24, terus ini 20, ini 20, nah ini 5, ini 15, 15, 15, sini 4, terus 5, 4, dan 1. Berarti ya, dapatkan hasilnya itu sini min 2, 4, ini 20, terus ini min 4, ini min, ini 18, ini min 15, ini 4, 4 dan sini 5, min 4 dan 1. Setelah kita mendapatkan Mino dan kofaktor dari metode C, selanjutnya kita akan mentranspos sebagai kof atau kofaktor dari matriks C dengan hasil min 24, 20, min 5, 18, 15, 4, 5, min 4, dan 1. Maka selanjutnya untuk mencari inverse kita menggunakan rumus dasarnya, yaitu 1 per determinan T dikali adjoin C. Yaitu determinannya kita sudah diketahui atau sudah kita ketahui, yaitu 1, dan adjoinnya yaitu adalah ini, dan hasilnya adalah dari inverse yaitu adalah min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, dan 1. Betul. Jadi kesimpulannya, ketika kita mempelajari inverse dari sebuah matriks yang sudah kami paparkan pada video kami sebelumnya, itu dapat memudahkan kami untuk mencari inverse dari sebuah matriks pada segi. Oleh karena itu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye. Hai Kiki, nama aku Acel. Dadah, Bu Nita.